Perendaman. Proses perendaman memberi kesempatan pertumbuhan bakteri-bakteri asam latnan sehingga terjadi penurunan pH dalam biji. Proses perebusan. Proses pemanasan atau perebusan biji setelah perendaman bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan, mengaktifkan senyawa tryptase inhibitor, membantu membebaskan senyawa-senyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Penggilingan. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji, mengeringkan permukaan biji dan menurunkan suhu biji sampai sesuai dengan kondisi pertumbuhan jamur. Air yang berlebihan dalam biji dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan jamur dan menstimulasi pertumbuhan bakteri-bakteri kontaminan sehingga menyebabkan pembusukan. Pengragian. Ragi pada tempe berfungsi sebagai penyatu kedelai-kedelai yang ada di dalam tempe tersebut, dan mungkin juga ragi dapat membantu proses penjamuran. Pengemasan. Kemasan yang diperlukan untuk fermentasi tempe secara tradisional yaitu daun pisang, jati, waru atau bambu. Selanjutnya dikembangkan penggunaan kemasan plastik yang diberi lubang. Inkubasi atau fermentasi. Inkubasi dilakukan pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius selama 36 sampai 48 jam. Selama inkubasi terjadi proses fermentasi yang menyebabkan perubahan komponen-komponen dalam biji kedelai. Persyaratan tempat yang dipergunakan untuk inkubasi kedelai adalah kelembapan, kebutuhan oksigen, dan suhu yang sesuai dengan pertumbuhan jamur. Pemberian inokulen mikroba. Ada pada tahap pemberian ragi pada kedelai. Jenis mikroba yang berperan. Mikroorganisme utama dalam fermentasi tempe adalah Rhizopus oleoporus, yang sekarang umumnya berasal dari salah satu jenis laru komersial. Akibatnya, keragaman Rhizopus oleoporus yang digunakan pada fermentasi tempe mengalami penurunan metabolisme yang dihasilkan.
Kandungan senyawa kimia dalam tempe, isolflavor adalah salah satu golongan dari kelompok flavonoida. Flavonoida adalah salah satu golongan senyawa metabolis sekunder yang banyak terdapat pada page 3 tumbuh-tumbuhan, khususnya Leguminosae. Manfaat mikroba atau metabolis untuk kesehatan. Manfaat flavoida. Flavoida serupa dengan antisida yang memiliki beragam manfaat untuk tubuh Anda, seperti dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikat bebas. Suplemen flavoid juga diduga bisa mengurangi risiko kanker, hipertensi, dan diabetes. Buah-buahan dan sayuran merupakan sumber makanan yang baik untuk Anda. Manfaat Rhizopus oligoporus. Beberapa manfaat dari Rhizopus oligoporus antara lain meliputi aktivitas enzimatinya, kemampuan menghasilkan antibiotik alami yang secara khusus dapat melawan bakteri gram positif, biosintasa vitamin B, bertumbuhnya akan senyawa sumber karbon dan nitrogen,